sekali saya Ayu Najwa dapat kembali menemani Anda dalam program Fada FM Reborn Q&A Session. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Oke, yang mana merupakan ruang diskusi yang menghadirkan berbagai isu menarik nih seputar dunia komunikasi, pendidikan, dan juga kehidupan mahasiswa. Oke, di era digital seperti sekarang, komunikasi menjadi semakin mudah. Hanya dengan beberapa sentuhan jari, kita dapat menyampaikan berbagai kepentingan terhadap dosen. Mulai dari meminta bimbingan, mengirim tugas, hingga mengajukan izin. Namun, kemudahan tersebut seringkali membuat kita lupa bahwa setiap pesan yang kita kirim tetap mencerminkan etika, karakter, dan profesionalisme kita sebagai mahasiswa. Lantas seperti apa nih sebenarnya etika komunikasi digital yang baik dan bagaimana cara membangun komunikasi yang santun tanpa terkesan kaku, serta bagaimana dosen memandang berbagai bentuk komunikasi mahasiswa yang mereka terima setiap hari. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Dr. Farhan M. Sas'i yang merupakan dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Nurul Jadid. Mari kita sambut bersama. Gimana? Selamat datang Bapak. Ya, bagaimana kabar hari ini Bapak? Kabar baik. Oh, alhamdulillah. Hari ini, hari kemarin, hari besok harus terus baik. Oke, pemirsa, dan juga telah hadir panelis kita nih, Saudara Muhammad Nur Hafid, yang merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang akan mewakili perspektif mahasiswa dalam diskusi hari ini. Selamat datang Mas Hafid. Selamat datang. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja meskipun belum sarapan. Harusnya udah sarapan belum? Oh, alhamdulillah sudah. Ya, sehat. Apa ada kesibukan? Sebenarnya pasti sibuk, cuma tergantung prioritas kita yang mana. Gitu saja. Oke, dan juga tidak akan lupa untuk menyapa audiens kita nih yang sudah ganteng dan cantik-cantik hari ini. Apa kabar pemirsa? Baik. Oke, sebelum kita mulai nih, saya ingin bertanya kepada teman-teman audiens. Siapa nih yang pernah mengetik chat kepada dosen lebih dari 3 kali karena takut salah? Berlin. Atau siapa yang pernah sengaja menunda menghubungi dosen karena bingung harus memulai dengan kalimat apa? Kalau begitu berarti tema kita hari ini memang sangat dekat dengan kehidupan. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Pak Farhan, menurut Bapak, mengapa etika komunikasi melalui media digital menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa? Oke, pertanyaannya super bagus. Tentu jawabannya harus super bagus. Orang hidup di era teknologi harus mengikuti tren teknologi itu sendiri. Sehingga pesan yang disampaikan nanti bergaya teknologi. Jadi mengikuti tren digitalnya. Misalnya apa? Misalnya mahasiswa harus membedakan pesan formal dan pesan non formal. Nah, ini harus hati-hati. Ini nanti kalau tidak hati-hati bisa berdampak negatif. Jadi sangat penting bagi para mahasiswa, terutama yang sedang aktif berhubungan dengan dosen untuk urusan akademik. Lebih-lebih untuk urusan tugas akhir. Oke, bimbingan ya Bapak? Bimbingan. Begitu. Dan juga mahasiswa sekarang harus bisa membedakan mana komunikasi antara sesama teman dalam hal pembahasan akademik dan mana pesan yang harus disampaikan kepada dosen dalam bahasa-bahasa formal akademis. Jangan sampai terjebak ke bahasa populer saja, tapi bahasa ilmiah populer. Itu perlu dibedakan. Ini penting ini, dosen bahasa Indonesia harus mengingatkan ini kepada para mahasiswa. Karena apa? Perbedaan bahasa Indonesia saat ini yang baik dan benar, itu dalam tanda kutip hampir tercampur dengan bahasa-bahasa non-formal. Sehingga kadang
mahasiswa itu lupa mana bahasa formal yang bisa dipakai untuk urusan-urusan tradisi akademis dan mana yang non formal. Makanya ini mahasiswa harus berpikir sangat mendalam. Kalau perlu betul-betul didiskusikan, saya mau ngechat dosen pakai bahasa apa yang enak awalnya ini. Pakai salam dulu apa pakai sholawat dulu misalnya. Apakah ada Pak dosen yang nggak pakai salam? Ada. Apakah boleh Pak tidak pakai salam? Nah ini disepakati. Pak mohon izin kami bertanya apakah setiap mau ngechat Bapak kami itu harus menyampaikan kata salam misalnya. Mungkin dosen tertentu menjawab. Salam itu hukumnya sunnah. Yang menjawab wajib. Jadi jangan menambah kewajiban Bapak. Monggo. Untuk menjawab salam. Nah, diganti aja misalnya, selamat siang Bapak, mohon izin. Nah, bagaimana hukumnya Pak? Ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk mengamalkan ilmu, nggak masalah. Kan ada dosen tertentu yang mau menjawab salam aja, masih mikir-mikir. Ini poin intinya kan, pertanyaan ini, langsung jawabannya ini. Karena dosen kita kan super sibuk. 25 jam itu kesibukan beliau. 25 jam. 1 jamnya untuk merenung. 1 jamnya untuk merenung. Sebaliknya, dosen yang ikut tren masa kini kadang juga lupa harus memberi contoh kepada mahasiswa dengan penggunaan bahasa-bahasa yang baik. Misalnya, ada bahasa baru ilmiah populer yang perlu disampaikan ke mahasiswa. Karena hampir setiap tahun tertentu itu ada perubahan bahasa-bahasa baru ilmiah populer. Jadi ada bahasa ilmiah, ada bahasa ilmiah populer. Ini pakar bahasa Indonesia ini yang berhak untuk menyampaikan. Nah, kita di Universitas Nurjadid ini kan ada 2 paradigma. Satu, paradigma pesantren. Yang kedua, paradigma mahasiswa sebagai mahasiswa warga negara Indonesia umumnya. Antara nasionalis dengan jiwa kita sebagai jiwa santri religius, ini dihadapkan pada 2 ambiguitas. Misalnya apa? Wah, saya pengen chat seperti teman saya di kampus lain yang dengan dosennya kok akrab banget ya. Dan itu juga butuh keakraban antara dosen dan mahasiswa dalam tanda kutip yang positif. Kenapa butuh? Kalau tidak terbangun emosional antara peserta didik dengan pendidik, maka kita merasa malah itu seperti orang lain. Padahal pendidik kita itu harus seperti orang tua kita sendiri. Seperti kita kalau ngobrol dengan bapak atau ayah kita kan, ya saya itu bulan depan itu butuh laptop baru. Lah terus, kenapa nak? Ya saya sudah nabung ini, sudah dapat sekian misalnya. Nah, sama dengan itu misalnya. Mohon izin Pak, mohon arahan. Saya sudah mencari referensi dapat 10. Saya masih bingung. Kira-kira yang 5 ini saya dapat dari mana? Misalnya. Jadikan dosen itu konsultan, boleh. Jadikan dosen itu kakak, boleh. Jadikan dosen itu orang asing juga boleh, misalnya. Orang asing boleh, Pak. Misalnya, mohon izin Pak, berkenan Bapak menilai saya ini menurut Bapak bagaimana? Kenapa nak? Saya ini Pak merasa oleh teman-teman saya itu disakiti Pak. Saya ini harus membalas atau saya menerima saja misalnya. Jadikan beliau ini sebagai, jadi tidak harus bab urusan akademik ansih. Kenapa? 24 jam bertemu dosen itu paling cuma 3 SKS atau 6 SKS dalam 1 pekan. Pekan yang lain tidak komunikasi. Yang komunikasi biasanya yang bimbingan tugas akhir itu intensif. Nah ini mahasiswa juga saya ingatkan ya, kita punya dosen wali ya. Setiap mahasiswa itu punya namanya dosen wali. Jangan sampai mahasiswa itu tidak mengenal karakter dosen walinya. Mulai semester 1 itu sudah ditentukan, nanti sampai akhir semester. Nah kalau dosen walinya sudah meninggal, maka mencari pengganti dosen wali yang lain. Mengajukan. Jangan sampai, enggak, saya tetap harus ke beliau.
Nah kan beliau sudah tinggal, ya kita menghargai beliau, tetap ziarah tradisi kita. Nah, komunikasi jasmani dan komunikasi rohani juga dibangun. Begitu ya. Itu sementara. Oke, baik Bapak. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih dari penjelasan Bapak, berarti persoalannya bukan sekedar penggunaan bahasa yang sopan, tetapi juga bagaimana mahasiswa mampu menunjukkan rasa hormat melalui cara mereka berkomunikasi. Oke pemirsa, sebelum kita tutup segmen pertama, jangan kemana-mana, tetap lanjut ke segmen berikutnya. Tetap di Fada FM Reborn Q&A Session, setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Halo Sobat Fada, kembali lagi bersama saya Ayu Najwa di Fada FM Reborn Q&A Session. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Oke pemirsa, tadi setelah menjelaskan penjelasan dari narasumber kita ini, apakah ada terbesit nih di kepala kalian untuk mengajukan pertanyaan yang sudah lama dipendam tapi baru kali ini buat menyampaikan? Saya Kak, Iya, monggo. pertanyaan buat narasumber ya. Oke. Izin Pak, saya ingin bertanya. Iya. Oke. Kan mengacu dari pengalaman kita di lapangan ya Pak, kadang ada dosen yang tidak slow respon atau bahkan tidak menjawab pesan dari mahasiswanya terkait jam perkuliahan. Nah, apakah boleh atau mungkin termasuk sopan santun atau bagaimana Pak ketika mahasiswa itu langsung menelpon ke dosennya demi kepastian apakah ini jamnya masuk atau tidak gitu, karena kan mahasiswa juga butuh kepastian gitu. Ya, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana nih Pak? Apakah sopan jika mahasiswa itu langsung menelpon karena tidak ada respon nih dari dosen? Jadi punya keinginan buat menelpon, apakah itu etis atau tidak Bapak? Monggo dijawab. Ya. Di dalam jam kerja kita itu ada namanya jam kerja akademik, ada jam kerja non-akademik. Misalnya jam kerja akademik itu kita sudah memahami mulai terjadwal jam perkuliahan sampai jam akhir perkuliahan. Jam kerja akademik itu sudah kita paham bersama. Biasanya Kosma yang mewakili mahasiswa itu selalu menghubungi dosen. Misalnya mohon izin Bapak, besok jadwal Bapak untuk perkuliahan. Apakah Bapak ada kendala perkuliahan atau berkenan hadir di kelas? Nah itu sudah bagus. Ternyata dijawab 7 jam kemudian. Misalnya beliaunya menjawab pukul 23. Pesannya disampaikan jam 15.00. Maka ketika sudah dijawab oleh dosen, apakah Kosma atau Kosmi yang mewakili tadi harus menjawab juga Pak? Nah ini tergantung tradisi yang sudah dibangun antara masing-masing dosen dengan Kosma itu. Kalau memang tidak ada dalam pembahasan kontrak belajar atau kontrak perkuliahan, berarti coba untuk minta izin yang dibahas di kelas. Karena teman-teman Kosma Kosmi tidak tahu kesibukan dosen di luar perkuliahan. Jangan-jangan beliau jadi narasumber mulai jam 20 sampai jam 23.45 baru bisa menjawab. Karena sebelum jadi narasumber mungkin mempersiapkan kegiatan 2 jam sebelumnya sehingga hanya sempat membaca. Nah, kemudian apakah keesokan harinya Pak ketika sudah dibaca atau belum dijawab kita boleh telepon langsung? Boleh mahasiswa Kosma Kosmi menelpon karena sebelumnya sudah kirim pesan. Dan juga dijawab, baik besok kita ketemu di kelas. Nah ketika Kosma masih ingin memastikan Hamin 30 menit misalnya, mohon izin Bapak, apakah akan hadir di kelas? Karena kegiatan dosen juga khawatirnya ada jadi narasumber di mana gitu, beliau
lupa dan ingatnya itu 1 jam sebelumnya. Maka boleh 1 jam sebelumnya Kosma-Kosmi mewakili mahasiswa yang lain konfirmasi. Boleh. Nah, hal-hal yang seperti ini antara di jam perkuliahan dan di luar jam perkuliahan itu tergantung kontrak perkuliahan dengan dosen. Karena tidak semua dosen itu menetap di pesantren. Memang sebagian dosen kita ada yang di dalam pesantren, Ada di luar pesantren. di luar pesantren, tapi juga ngurusi pesantren. Oke. Sebagian dosen kita juga pengurus majelis ulama, juga pengurus NU, sehingga apa yang dikerjakan selain urusan di rumah tangganya, itu adalah urusan keumatan. Oke, jadi kesimpulannya Gitu. kalau ditanyakan boleh, boleh nih Boleh. Bapak. Tapi harus ingat urgensi waktunya atau timingnya Betul, gitu. ya. Oke, sekarang saya ingin mendengarkan langsung nih tanggapan dari panelis kita. Bagaimana Saudara Muhammad Nur Hafid? Baik, terima kasih Mbak Najwa. Tapi sebelumnya boleh enggak saya tanya balik ke host? Oke, Tanggapan mana yang perlu saya tanggapin tanggapan dari narasumber. mengenai bolehnya Oke, menelpon? Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Najwa juga Pak Farhan dan juga teman-teman yang hadir. Saya kan sebagai mahasiswa ini ya, Iya. membahas soal menelpon dosen ini boleh atau tidak. Dan yang dapat saya simpulkan itu tergantung kontrak belajar di awal. Dan melihat kultur yang ada di sini di Universitas Nurul Jadid ya, saya mungkin kurang tahu dengan kampus-kampus yang lain. Tapi selama saya ada di Nurul Jadid ini, animo teman-teman, keinginan teman-teman untuk tahu seperti apa kontrak belajar itu rasanya minim banget, Pak. Jadi mungkin yang sadar bahwa pentingnya komunikasi kepada dosen ini hanya segelintir orang saja. Mungkin hanya kosmanya saja, atau mungkin mahasiswa tugas akhir yang benar-benar berkebutuhan dengan dosen. Jadi saya rasa saya kurang setuju dengan pendapat Bapak bahwasanya di kontrak belajar itu semua sudah ada. Saya rasa bahkan ketika saya di awal perkuliahan, saya tidak tahu apa-apa. Kontrak belajar itu cuma kamu datang harus pakai baju ini, kamu datang. Tidak ada sama sekali membahas soal gimana sih cara komunikasi yang baik dengan dosen. Jadi saya rasa di awal tidak ada tuh yang namanya tutorial gimana sih cara kita komunikasi dengan dosen yang baik dan benar. Toh saya yang punya latar belakang di pesantren tidak pernah memegang handphone atau alat komunikasi. Jadi saya lebih terbiasa dengan menemui langsung. Contoh, saya menemui kepada ustadz bagaimana. Jadi saya tahu tata keramanya atau unggah-ungguhnya. Tapi kalau bagaimana sih cara kita punya sopan santun atau adab berkomunikasi dengan dosen, saya rasa tuh perlu ada tutorialnya. Jadi kalau panjenengan hanya bilang kontrak belajar, saya kurang percaya, Pak. Mungkin dari Bapak sendiri punya nggak sih tutorial gimana sih cara kita berkomunikasi yang punya etika dengan dosen, baik itu telepon ataupun via chat. Begitu Mbak Najwa, tanggapan dari Oke. saya minta tutorialnya. Karena kalau cuma kontrak belajar kan nggak semua orang tahu, mungkin hanya kosmonya saja yang peduli. Jadi di sini ada kontra dari Ya. Mas Hafid nih Bapak. Ya. Mas Hafid tidak menemukan nih di awal Ya. kontrak perkuliahan ada tutorial cara mengechat dosen di Ya, sana. ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Sementara ini setahu Pak Farhan itu ada tata tertib atau edaran tentang komunikasi mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Itu di awal-awal mahasiswa baru biasanya itu diviralkan atau disampaikan oleh bagian tata usaha. Karena itu sudah disepakati melalui edaran pimpinan. Nah, cuma tergantung dosennya di awal-awal perkuliahan itu disampaikan juga atau tidak tata tertib atau aturan-aturan di internal lingkungan UNUJA terkait etika komunikasi mahasiswa dan dosen. Nah, di luar itu ya kembali lagi ada negosiasi antara Kosma perwakilan mahasiswa dengan Dosen. yang mewakili dengan dosen. Karena tidak semua mahasiswa kita itu kan di dalam pondok. Ada yang di asrama pondok di luar Nurul Jadid, dia juga masih bisa komunikasi. Ada yang di luar kampus, tidak di pondok, tapi dia membantu yayasan yatim piatu. Jadi maksud saya, perwakilan mahasiswa yang pakai alat komunikasi, memang bisa dicari nanti dari 6.000 mahasiswa itu, misalnya
dapat 4.000 mahasiswa yang tidak memiliki alat komunikasi, handphone, tapi dia punya Telegram. Telegram di Fakultas Agama Islam dan di Universitas Nurjadi ini kan ada media Telegram komunikasi dosen dan mahasiswa. Kalau perlu masing-masing bimbingan mahasiswa itu dengan dosen walinya juga punya grup. Nah, kalau memang sudah punya grup, nanti minta izin Japri, jaringan pribadi. Dan langkah berikutnya, Pak, mohon izin saya tidak bisa menyampaikan curhatan saya melalui chat. Mohon izin berkenan waktunya kapan saya ingin menyampaikan melalui telepon. Atau Bapak mohon izin kapan bisa bertemu di ruang dosen, kami ingin bertemu dan konsultasi agak lama. Itu kepada dosen walinya. Oke. Begitu. Oke, baik Bapak. Oke pemirsa, ternyata setelah kita mendengar tanggapan dari panelis, kita mengetahui bahwa ada miskom nih antara mahasiswa dan dosen. Jangan kemana-mana, tetap di Fada FM Reborn Q&A Session. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Halo Sobat Fada, kembali lagi bersama saya Ayu Najwa di Fada FM Reborn Q&A Session. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Oke. Coba. Oke pemirsa, jadi tadi nih setelah ada kontra dari panelis kita dan ada miskomunikasi, ternyata itu belum ada publikasi ya Pak dari pihak kampus. Oke, bagaimana dari audiens? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi nih kepada narasumber kita hari ini? Oke, apa? Jadi, tadi Bapak kan di segmen awal menyebutkan antara bahasa gaul ilmiah dan non ilmiah. Boleh nggak berikan contoh dasarnya bagaimana yang mudah dipahami antara bahasa ilmiah dan non ilmiah? Oke. Berikan contoh dasarnya Pak. Oke. Jadi pertanyaannya itu Bapak tadi telah menyinggung bahasa gaul nih di segmen pertama, ya benar kan? Jadi gimana nih? Mereka butuh contoh nih Pak untuk tidak terjadi miskomunikasi Ya. lagi. Monggo dijawab Pak. Baik, kalau istilah anak gaul sekarang itu ini semakin kepo. Semakin kepo. Semakin kepo, biar isunya memanas ya Pak. Betul. Jadi begini, dalam bahasa Indonesia itu ada namanya bahasa ilmiah populer, Populer. ya kan? Kemudian ada bahasa populer. Bahasa ilmiah populer dan bahasa populer. Bahasa ilmiah populer dan bahasa populer. Oke. Kalau bahasa teman-teman itu bahasa gaul, Oke. bahasa gaul. Move on itu bagi teman-teman mahasiswa itu apa? Non ilmiah. Bahasa gaul Pak. Kalau gagal move on menjadi gamon. Oh ya. Nah, kalau itu nanti menjadi objek penelitian bagi salah satu mahasiswa dalam judul menjadi judul penelitian, maka bahasa populer itu nanti menjadi bahasa objek ilmiah populer. Mohon izin Bapak, saya ini sedang melakukan penelitian tentang gagal move on yang disingkat gamon. Oke. Biasanya sering disebut slang vocab ya Bapak? Slam vocab. Oke. Jadi mohon izin Bapak, dari bahasa yang saya teliti ini, Bapak nanti berkenan untuk memberikan referensi-referensi tambahan misalnya. Saya hanya mendapatkan, itu kalau dihubungkan dengan etika komunikasinya, boleh apa tidak? Pak, mohon maaf, saya lagi gamon. Nah, kalau memang dengan bimbingannya nanti, Pak, mohon izin saya nanti mau konsultasi tentang judul saya tentang gamon. Berarti itu masih sah-sah saja karena mahasiswa itu sedang meneliti bahasa-bahasa gaul yang pembimbingnya harus lebih memahami tentang objek bahasa gaul yang diteliti. Itu Oke. contoh, sangat real. Sama dengan di jurusan hukum misalnya, hal-hal yang sifatnya PHP. Mahasiswa harapan hukum pasti. misalnya
ada sebab perceraian hubungan suami istri berdasar PHP. Apa PHP? Memberi harapan palsu. Memberi harapan palsu. Walaupun menjadi suami, kadang juga PHP kepada istri. Menjadi sebab pemicu, dalam tanda kutip, akhirnya salah satu pasangan itu merasa tersinggung dan ujung-ujungnya melakukan pengajuan, tapi belum tentu hasilnya tetap putus, tapi bisa putus nyambung. Tapi itu pemberi harapan palsu. Banyak sekarang, walaupun pasangan suami istri ini fenomena di prodi hukum ya. Kenapa? PHP itu juga ada upgrade-nya sekarang, Pak. Bahasa Apa itu? gaulnya, ghosting. Oh, ghosting, oke. Ini namanya di dalam ilmu komunikasi, ilmu bahasa, ini namanya morfologi. Morfologi. Pemendekan atau penambahan. BMG itu program pemerintah makan MBG. Bapak. MBG itu. MBG. Oke. Itu sengaja dibuat salah ya. Oke. MBG itu adalah program makan bergizi Gratis. gratis. Tapi kita juga punya singkatan yang lain, namanya Mas Bahlil. Ganteng. Lalu ada mahasiswi mau meneliti tentang kegiatan sholawat. Salah satu grup TikTok menyebut MBG, mari bersolawat guys. Nah itu dilakukan penelitian, maka boleh bahasa populer itu menjadi objek penelitian bergabung dengan bahasa ilmiah yang sudah populer. Nanti dihubungkan dengan bahasa-bahasa lain yang juga tren di dalam bahasa ilmiah populer. Misalnya diambilkan dari bahasa Inggris. Bestie itu adalah Teman terbaik. sahabat terbaik. Ada seorang mahasiswi PBI Fakultas Ilmu Sosial misalnya mau meneliti tentang 10 sahabat Nabi yang hidup pada masa Rasul dan diberi judul 10 besti. 10 bestie. Itu boleh nggak? Boleh, Pak, gitu, Pak. Nah, makanya hal-hal seperti ini silahkan dikonsultasikan kepada dosen bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau ke dosen lain nggak boleh, Bapak? Boleh juga. Biar Karena tidak dosen terjadi itu harus miskom, Bapak. memiliki tantangan penguasaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Makanya prodi apapun, ketika mau menggunakan bahasa-bahasa populer atau bahasa gaul sebagai bagian dari objek penelitian, bawa itu ke konteks kajian ilmiah. Saya prodi perawatan, Pak, misalnya. Apa? Misalnya orang yang sakit hati itu namanya, Loro hati, Pak. Apa? kalau bahasa gaul contohnya, Galau. galau. Mahasiswa perawat misalnya membuat judul penelitian sakit hati berawal dari galau menjadi galau total, itu penyebab sakit hilang akal misalnya. Karena dia melakukan penelitian kepada pasien yang Galau. awalnya galau, gabut, kemudian gagal move on, sehingga secara psikologi dalam ilmu perawatan dia terganggu jiwanya. Maka dia sekolah di rumah sakit jiwa, karena jiwanya terganggu. Maka perawat-perawat ini bisa meneliti, Oke. begitu maksudnya. Jadi itu bahasa-bahasa tadi itu sangat membantu ya, Sangat Bapak? membantu sebenarnya. Makanya bagi dosen-dosen yang masih zaman old, Uno. masih zaman jadul, mari kita up to date, upgrade. Kita juga harus gasting juga lah sewaktu-waktu, tapi gasting yang positif, Oke. hilang tanpa alasan. Oke. Tapi kita juga bisa PHP, pemberi harapan pasti, Beri jangan yang palsu. Oke. Misalnya, Pak, apakah bisa saya meneliti ini, Pak? Pasti bisa, ini lah metode penelitian kualitatif sudah sesuai. Pasti bisa, Anda bisa. Nah, dosen itu juga motivator. Oke. Prodi apapun bisa. Prodi matematika, Pak, misalnya, bisa. Apa, Pak, yang diteliti misalnya? Anak-anak di SMA itu lagi tren drakor misalnya. Ya. Ada berapa tren drakor itu? Dijadikan objek penelitian oleh pendidikan matematika. Oh, ternyata
guru matematika di SMA kelas A misalnya ya, itu pemahaman matematikanya makin tekun, makin tidak karuan misalnya. Nah, mereka itu kan terjebak ke drakor karena memahami tradisi bucin, menjadi budak cinta. Akhirnya apa? Mereka baper. Oh, perasaan. Sehingga pelajaran-pelajaran matematikanya Terbengkalai. bisa pengaruh drakor terhadap peningkatan pelajaran matematika. Oke, baik Gitu. Bapak. Dan kita langsung tanya nih kepada mahasiswa Unuja, apakah sudah pernah mengaplikasikan Mas Hafid tentang bahasa gaul tersebut? Baik, terima kasih Mbak Najwa. Saya rasa penggunaan bahasa gaul terhadap etika komunikasi dengan dosen Ya. itu ada kalanya tidak serta-merta selalu digunakan di setiap waktu. Karena pengalaman saya, dosen-dosen yang pernah saya ajak komunikasi itu memiliki latar belakang dan cara komunikasi yang berbeda. Ada yang, Mas, lebih baik jangan formal saja sama saya. Jadi takutnya kalau terlalu formal justru tidak bisa menyampaikan apa yang ingin tidak disampaikan. nyaman gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya host itu, apakah saya sering menggunakan penggunaan bahasa-bahasa gaul tadi itu, saya jawab, saya menyesuaikan dengan dosen. Oke. Siapa dosennya saya sesuaikan. Kalau dosennya itu saya rasa bisa diajak pakai bahasa gaul, tapi tetap dengan etika yang sesuai antara mahasiswa dengan dosen, maka akan saya pakai. Jawabannya, saya menggunakan bahasa itu, tapi melihat situasi dan kondisi dulu, Mbak. Seperti itu. Oke, dari diskusi kita hari ini kita belajar nih bahwa komunikasi digital bukan hanya persoalan mengirim pesan, tetapi juga tentang membangun rasa hormat, menjaga profesionalisme, serta mencerminkan karakter sebagai mahasiswa. Semoga melalui diskusi ini kita semua semakin bijak nih untuk menggunakan media digital dan mampu membangun komunikasi yang sehat antara mahasiswa dan dosen. Oke pemirsa, sekian segmen Q&A session kali ini. Tetap terus saksikan Fada FM Ribuan Q&A session. Setiap pertanyaan pasti ada Jawaban.